Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya Nak ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini masih di subtema ke-6 ya. Tema ke-6, subtema 3, masuk ke pembelajaran 3. Buka bukunya halaman 93. Oke, sudah dibuka bukunya? Baik, dengarkan ya. Mengamati poster lingkungan. Salman sedang membuat poster. Poster adalah media informasi yang menggunakan gambar dan kalimat singkat. Kalimat singkat biasanya berupa kalimat perintah atau kalimat ajakan. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat strategis. Contoh tempat strategis adalah sekolah, kantor, pasar, dan mal. Perhatikan contoh-contoh poster di bawah ini. Coba lihat. Nah, ya. Ini adalah contoh dari poster tuh. Nah, ya. Ini poster tentang kebersihan. Nah, kalimatnya jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, poster yang kedua adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah contoh poster. Sudah pernah melihat poster? Sudah ya, biasanya banyak tuh dia apalagi sekarang nih sedang ada pandemik ya COVID. Nah, itu banyak poster tentang COVID di mana-mana ya. Kemudian poster tentang kebersihan juga banyak kita jumpai ya, Nak ya. Iya, ada pertanyaan tentang poster? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke halaman 93. Nah, ini ada kegiatan membuat poster, tidak usah ya kita skip saja, yang penting kalian sudah tahu, sudah pernah melihat poster itu yang seperti apa, ya, yang, bentuknya bagaimana. Biasa itu dia selembaran kertas, terus ada yang pakai kain juga, itu, termasuk ke dalam poster juga, ya. Oke, sekarang oh iya masih ingat nggak sila ketiga Pancasila bunyinya apa? Pinter, Persatuan Indonesia ya. Simbolnya apa Nak? Good, pohon beringin. Nah sekarang nih diminta nih gambar sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Sekarang yuk kita lingkari sama-sama yang mana sih pohon beringin? Yuk sama-sama kita lingkari ya Nak ya. Oke, yang mana? Pinter nih, yang ini ya, lingkarin. Ini adalah pohon beringin. Mana lagi? Iya, good. Ini juga pohon beringin ya. Ada lagi enggak? Ada dong nih, pohon beringin juga. Lingkarin, nak. Sama-sama. Mana lagi? Iya, oke nih. Ini juga pohon beringin ya. Mana lagi? Nah, ini tuh, ini pohon beringin juga. Nah, ini juga pohon beringin ya. Ada lagi tidak? Ada ya. Nih, ini pohon beringin. Kalau ini bukan ya, ini juga bukan. Nah, ini pohon beringin. Nah, ya. Ini adalah lambang dari sila ketiga Pancasila. Ada berapa yang kalian menemukan gambarnya? Yuk kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? Iya, pinter. Ada 7 ya. Boleh di sini ditulis. Ada 7, boleh seperti itu. Ada 7 pohon ditulis di sini ya. Oke, sudah paham, sudah kenal ya dengan lambang sila ketiga ya. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, pengamalan dari sila ketiga apa saja sih, Nak? Ada yang tahu? Iya ya, itu tentang persatuan. Nah, menunjukkan rasa cinta kepada tanah air ya dengan giat belajar itu juga termasuk pengamalan sila ketiga ya. Kemudian tidak memilih-milih teman ya, karena kalau kita memilih teman
akan terjadi perpecahan, jadinya tidak bersatu ya. Jadi tidak memilih-milih teman itu termasuk pengamalan sila ketiga. Kemudian bergotong royong, pinter, bergotong royong menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila ketiga. Kalau bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan rumah, iya, pinter, itu juga termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga. Nanti di pembelajaran kelima akan dibahas kembali ya. Oke, sudah paham tentang pengamalan sila ketiga dan lambangnya? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Sekarang nih, ya kemarin juga kita sudah mempelajari tentang kalimat perintah. Nah, sama-sama yuk kita cocokkan gambar posternya dengan kalimat yang tepat. Ya, gambar poster dengan kalimat perintah yang tepat tuh seperti apa sih? Ya, kita cocokkan. Sebentar, Butia kecilkan dulu gambarnya. Oke, yuk. Yang pertama, Nak. Nah, yang pertama menurut kalian mana sih gambar yang cocok? Yang mana? Yang mana? Yuk. Iya, yuk pilah sampah. Bukan, apa? Pinter, buanglah sampah pada tempatnya. Good. Nah, ini gambar yang kedua. Nih, bumi ya, gambar bumi sedang dirusak nih, buminya ya dieksploitasi, dirusak ya, diambil sumber daya alamnya terus-menerus ya. Yang mana jadinya, Nak? Pinter, jangan rusak bumi kami. Oke, nah ini ayo. Very good. Cucilah tangan dengan bersih. Oke, nah yang terakhir apa? Yuk pilah sampah. Nah, ini bisa dijadikan gambar poster. Nah, dimasukkan deh tulisannya ke dalam gambarnya ya, dicantumkan, ditulis di dalam posternya. Jadi deh poster yang cantik ya, yang bagus seperti itu. Disesuaikan, Nak. Kalau gambarnya seperti ini, kalimat perintahnya seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, ini jangan rusak bumi kami. Kenapa buminya nggak boleh dirusak? Iya, kalau dirusak nanti tidak akan nyaman lagi ya tinggal di bumi ya. Kemudian ini apalagi? Iya, cucilah tangan dengan bersih. Kenapa harus cuci tangan? Iya, pinter, supaya dijauhkan dari virus, dari penyakit, dari kuman ya, karena kalau tangan yang kotor adalah sarang kuman, pinter. Yuk pilah sampah. Nah, kenapa harus dipilah sampahnya? Kemarin, nah agar bisa kalau yang kemarin tuh sampah yang dari dedaunan bisa dijadikan pupuk organik. Jadi bisa dimanfaatkan kembali, seperti itu. Ada pertanyaan, Nak? Sampai pemilihan kata untuk poster, paham ya? Ya, kalau misalkan nanti kurang paham bisa tanya langsung ke Bu Guru, oke? Nah, oke nih, Butia besarkan lagi gambarnya, sebentar ya. Oke. Nah, di halaman 97, lihat, Nak. Ya, melengkapi dan mewarnai gambar sila ketiga. Nah, ini bisa ya kalian kerjakan di rumah ya. Oke, ini kalian gambarnya dilengkapi, kemudian diwarnai. Nah, warnanya apa sih pohon beringin? Itu diwarnai, boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon, terserah kalian ya. Nah, ini tugasnya ya. Kemudian membandingkan berat benda. Nah, kemarin sudah juga belajar ya tentang membandingkan berat benda. Nah, kalau seperti ini ada yang berat nggak? Ada ya, kan kemarin kalau misalkan timbangannya lurus ya, atau kemarin pakai gantungan bajunya lurus, itu berarti beratnya sama. Nah, kalau ini ada yang turun salah satunya, berarti ada yang lebih pinter, ada yang lebih berat. Nah, menurut kalian, ini ada gambar botol, ada gambar cangkir, mana yang lebih berat? Pinter, gambar botol, lingkari yuk sama-sama. Gambar botolnya dilingkari. Oke, nah yang kedua.
Nah, mana yang lebih berat? Good, bola kasihnya yang lebih berat. Pokoknya yang, arahnya turun ke bawah itu lebih berat. Nah, ini yang gambar ketiga, mana yang lebih berat? Pinter, Lingkarina. Nah, ini buku dan penggaris, buku ya lebih berat. Good. Nah, boneka dengan mobil-mobilan, lebih berat mana nih menurut kalian? Pinter, mobilan ya, karena arahnya lebih turun ke mobilan. Nah, ini sorry, yang mana nih? Nah, ini ya, tempat pensilnya yang lebih berat. Lanjut yuk ke halaman 98. Mana nih yang lebih berat? Nah, ini tasnya ya. Oke, yang lebih berat. Nah, ini oke, good. Penghapusnya yang lebih berat ya. Nah, ini coba dengarkan yuk. Cintailah bumi kita karena kita tinggal di bumi, layaknya tempat tinggal atau rumah. Bumi kita bumi kita jaga agar tidak rusak. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita menjaga bumi dari kerusakan ya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Itu salah satu cara untuk menjaga bumi kita ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang kerusakan di bumi. Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar." Ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 ya. Jadi makanya sekarang kan banyak bencana ya Naya, ada banjir, ada tanah longsor, itu salah satunya karena akibat dari perbuatan manusia juga, nah, yang buang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Jadi kalau hujan, kenapa bisa longsor? Iya, karena banyak pohon yang sudah ditebangi ya, jadinya kalau hujan tidak ada pohon yang menampung air. Kemudian kenapa kok bisa banjir? Karena saluran airnya tersumbat, banyak sampah yang menyumbat saluran air tersebut ya, makanya kita jangan buang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat perintahnya? Pinter. Jangan buang sampah sembarangan ya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu kalimat perintahnya. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah yuk kita lanjutkan ya ke halaman maaf, ke halaman berapa tuh? Oke, ke halaman 100. Nah, mengamati berat buah. Ya, di halaman 100 tuh, ya, mengamati berat buah. Tigor senang menimbang buah saat memanen buah di rumah Jono. Tigor mencoba-coba membandingkan berat buah mangga dan rambutan. Perhatikan hasil percobaan Tigor. Nah, ternyata 10 buah rambutan sama berat dengan 1 buah mangga. Dari mana taunya sama berat? Lihat timbangannya tuh, tidak ada yang miring ke kanan atau miring ke kiri. Berarti beratnya sama. Nah, ini juga tuh 20 buah rambutan ternyata sama dengan 2 buah mangga tuh ya. Mengira-ngira sama dengan menaksir. Jadi kira-kira nih beratnya sama enggak? Tuh, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang kalian lihat nah nih menaksir berat. Nah, ya. Ini ada ya, ada bermacam-macam buah. Nah, ini nanti kalian gunting, bukan yang ini ya yang digunting, tapi ada di halaman buku kalian di belakang. Di halaman nah di paling belakang ya ada lampiran halaman 101 tuh di paling belakang pokoknya kalian cari gambarnya. Nah, kalian kira-kira mana ya buah yang sama tuh kan ini timbangannya lurus nih berarti harus dicari buah yang kira-kira sama buah apa ya. Tuh ini yang satu, kedua. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ada yang lebih berat dan ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan. Nah, kalian kira-kira ya yang mana ya buahnya ya? Seperti itu atau yang mana ya bendanya ya kalian kira-kira. Ini juga maaf, tugas kalian ya.
Nah, kalian gunting, kalian tempel gambar yang ada di belakang buku. Oke, paham? Oke, insya Allah paham ya nak ya. Kalau mau tanya boleh tanya langsung ke Bu Guru ya. Oke, tadi di pembelajaran 4 ya tentang berat benda. Nah, ini pembelajaran 5 nih sekarang mengamati pengamalan sila ketiga. Tadi kita sudah bahas sedikit di depan ya, mengamati pengamalan sila ketiga. Nah ya, kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semangat persatuan dalam menjaga kebersihan itu penting. Tanpa ada persatuan dari seluruh warga sekolah, maka sekolah sehat tidak akan terwujud. Persatuan seluruh warga sekolah adalah contoh penerapan sila ketiga. Tuh ya, jadi persatuan seluruh warga sekolah adalah contoh penerapan sila ketiga. Bagaimana penerapan sikap sesuai sila ketiga Pancasila di sekolah? Nah, ini tuh yang tadi sudah Bu Tia terangkan di depan ya. Ada yang pertama menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan belajar giat dan upacara bendera di sekolah nih. Ya, jadi belajar giat, kemudian upacara bendera itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang ketiga ya. Kemudian mewujudkan persatuan bangsa dengan tidak pilih-pilih teman. Nah, dan yang ketiga bergotong royong menjaga kebersihan sekolah sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya ke halaman 106. Nah ya, nah ini tidak usah kita bahas yang ini aja, mewarnai karya 3 dimensi. Nah kemarin kan sudah buat ya karya 3 dimensi, ada yang sudah menyetor ke Butia, ada yang belum, nggak apa-apa, Butia masih tunggu. Nah seharusnya kan dibuatnya dari cat putih, semen putih ya, tapi karena di rumah bahannya terbatas, tidak apa-apa pakai bahan yang lain. Nah, sekarang tapi di sini diterangkan ya Nak, dijelaskan cara mewarnai karya 3 dimensi dengan menggunakan semen kemarin ya. Keluarkan karya 3 dimensimu berupa hasil cetak pohon beringin dari semen putih. Kamu akan mewarnai karyamu tersebut. Siapkan cat, palet, dan kuas. Nah, ini untuk mewarnai karya 3 dimensi yang dibuat dari semen putih. Nah, warnai karya 3 dimensimu sesuai imajinasimu seperti itu. Jadi, cara mewarnainya menggunakan cat, palet, dan kuas ya. Oke, ini menuliskan pengamalan bekerja sama. Bekerja sama. Oh, ini di lingkungan sekolah. Jadi tidak usah ya, kita lanjutkan saja. Nah, ini yuk kita sama-sama mengidentifikasi pengamalan sila ketiga. Yang mana saja sih menurut kalian? Yang pertama termasuk tidak nih? Tidak ya. Yang kedua termasuk? Iya, pinter termasuk. Yang ketiga? Iya, giat belajar juga termasuk. Nah, yang ini? Menentukan ini bukan juga ya. Nah, yang ini iya pinter membersihkan lingkungan sekolah. Nah, yang ini pengamalan sila keberapa sih Nak menurut kalian? Good, sila pertama. Nah, yang ini? Nah, ini silanya akan kita bahas di subtema berikutnya. Oke. Di tema berikutnya, maaf bukan di subtema berikutnya tapi di tema berikutnya ya. Nah, ini sudah pengamalan sila ketiga ya, upacara, belajar dengan giat dan bersama-sama menjaga lingkungan sekolah. Oke, nah yang ini nih sekarang. Tadi identifikasi alat dan bahan membuat gambar seni. Yang mana aja? Iya pinter, semen putih. Terus mana lagi tadi? Iya, ini pewarna, palet, dan kuas. Oke, nah, pembelajaran 3, 4, dan 5 sudah kita bahas ya hari ini ya. Jadi Bu Tia gabungkan karena Bu Tia lihat pembahasannya sama tentang kalimat perintah, kemudian tentang pengamalan sila
yang ketiga, kemudian tentang berat benda juga. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Baik, kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan ya nanti lewat, Wapri atau telepon ke Bu Guru, oke? Bu Tia rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini, sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.